على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت ونجاة من النار عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا مجيب السائلين. دعواهم سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Surah An-Nisa surah keempat ayat 105. Surah An-Nisa surah keempat ayat 105. Surah An-Nisa surah keempat ayat 105. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada subuh kali ini kembali kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya, rahmatnya beserta karunia-Nya, sehingga pada subuh ini walaupun jam 3:30 tadi kita diguyur hujan lebat, alhamdulillah kita yang dikasih nikmat tetap hadir bersama-sama ke masjid ini. Alhamdulillah, mari terus kita syukuri nikmat ini. Mudah-mudahan ketika nikmat ini terus kita syukuri, maka Allah akan tambah nikmat itu terus kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang kita untukkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus Masjid Baitur Rahim, salat thayyibah, salat nurul ikhlas, dan jemaah subuh barokah yang sangat kita banggakan. Jadwal subuh ini Ustaz kita Ustaz Haji Khairudin Al-Imami sampai maghrib tadi lady insyaallah kita kita tampil di pemilu. Mudah-mudahan doakan, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan sehingga bisa bersama kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, untuk mengisi kegiatan kita pada subuh ini, kita beri judul kegiatan kita subuh ini dengan dekatnya Ramadan hingga sekitar kini tanggal 8 ya. Nah, 8 insyaallah kita kalau tidak ada perubahan
tanggal 28 malam kita melaksanakan sholat tarawih, berarti sekitar 20 hari lain. Nah, kita akan berada di bulan suci Ramadan. Jadi berbahas pada subuh ini yaitu hal atau 3 hal yang harus kita lakukan sebelum datangnya Ramadan. 3 hal yang harus kita lakukan sebelum datangnya Ramadan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu bahwasanya keutamaan Ramadan lagi tutanga ayat, lagi tu baca ayat demi ayat dalam Al-Quran, lagi tu dengar, lagi tu baca hadis bagaimana keutamaan bulan suci Ramadan itu. Jadi bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, dengan keutamaan Ramadan itu, maka daripada itu sebelum kita berada di bulan suci Ramadan itu tentu harus ada yang kita persiapkan. Kalau dakwah siapkan, yang keutamaan sekarang itu dijalaikan oleh Allah, dijalaikan oleh Nabi, akan berlalu begitu saja, akan menjadi sia-sia belaka. Ramadan orang, Ramadan awal, Idul Fitri orang, Idul Fitri awal, orang dapat pahala, awal dapat apa? Orang gembira dengan kedatangan Idul Fitri, dengan kebanggaan membawa pahala Ramadan, itu bangga, bergembira, makan kue raya. Maka daripada itu Bapak dan Ibu, sekurang-kurangnya 3 hal yang harus kita lakukan sebelum datangnya bulan Ramadan. Apa yang 3 hal itu? Tak lain dan tidak bukan Bapak dan Ibu, setiap kita melaksanakan ibadah kepada Allah, innamal a'malu binniyat. Niat itu dulu. Mengapa niat? Pertama, memang rukun puasa itu tidak banyak-banyak berarti. Rukun puasa itu rukun saja. Atau pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Niatnya apa? Tidak sekedar niat. Niatnya itu yaitu dengan keinginan yang kuat ditambah. Setelah kita berniat, kemudian ditambah dengan keinginan yang kuat untuk melaksanakan bulan suci Ramadan itu. Mengapa demikian Bapak dan Ibu? Puasa Ramadan harus dengan niat, dengan keinginan yang kuat. Karena banyak godaan. Apalagi kita yang bekerja berat. Kok tak iman ditanya Bapak dan Ibu, payah melaksanakan puasa. Mengapa demikian? Kita ketahui mulai itu rasanya mengetahui bahwa puasa itu pada Ibu setiap bulan suci Ramadan itu cuacanya sangat panas. Maka memang di daerah Arab itu namanya musim panas bulan puasa, mulai dari Nabi. Itu pun di Indonesia, walaupun ada hujan itu di bulan suci Ramadan, tapi anginnya agak lebih lain dari angin biasa. Ini karena kita rasakan 2 hari yang lewat mungkin mengeluh gitu. Kalau lada dagingnya aura-aura berpuasa. Boleh apa padang 2 hari tidak hujan, namun terasa angin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita ketika ini melaksanakan ibadah puasa, kita berniat dengan keinginan yang kuat. Karena banyak ujian. Biasanya kita dibolehkan makan, kini tidak boleh lagi. Biasa tiap sebentar kita minum. Nah, di bulan suci Ramadan kita tidak boleh lagi. Maka daripada itu Bapak dan Ibu, niat harus kuat. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bersihkan diri. Bersihkan diri. Angka yang paling penting Bapak dan Ibu. Jadi sebelum kita melaksanakan Ramadan, bersihkan diri kita
dan bersihkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Bapak dan Ibu seperti kebiasaan kita. Bersihkan diri itu bayi mandi-mandi, kan sampai pemandian. Turun, salah buku apa ya? Kamu pengalaman ketika masih sekolah Bapak dan Ibu. Tapi sekolah itu daerah namanya Batu Tabah, angke kamu PBB di Bantitu Selatan. Itu Danau Singkara itu dulu zaman-zaman di tahun 2007 ke bawah. Itu Bapak dan Ibu, itu sangat indah sekali. Bahkan kami baru tiba di Sinanto Bapak dan Ibu, tiap hari di Baisu pulang sekolah, Baisu. Begitu rasanya indah dari kami dari Riau itu tiba ke sini merasakan keindahan Islam Mencalian Danau Singkara dengan daerah wisata di situ yang sangat bagus, pantai yang sangat indah. Tapi sayang tahun 2007 di balai hari bacana Gampo Batu Sangka di balai hari tiuk detik Gampo habis. Itu sebelum itu Bapak dan Ibu, kalau langkah masuk bulan suci Ramadan itu kalau di sana sampai dengan hari magang. Hari magang kalau sudah namanya. Kedawa hari Badimau. Itu Bapak dan Ibu, itu sangat banyak sekali orang. Tak dari mana dibawa ke sini untuk pergi mandi ke Danau Singkara ke wisata Tanjung Mutiara. Itu sangat banyak Bapak dan Ibu. Kalau lain mandinya sudah sebelum sholat maghrib mulai pulang tabaan. Maksudnya raya Batu Tabah itu tapi jalan raya mana? Itu pas sholat tarawih itu Bapak dan Ibu, ya Allah ya Rabbi. Yang sangat parahnya Bapak dan Ibu, yang baik itu dia ada orang tutu mana yang mampu itu sampai malam itu anak kan dia nak bilang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan itu yang membersihkan diri doh. Itu bukan membersihkan diri yang boleh, itu membuat kotor diri yang boleh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang harus kita hapus di dalam keluarga kita. Jangan sebelum bulan suci Ramadan itu kita gunakan untuk pariwisata. Wisata kepada Ibu sebelum itu, apalagi wisata tadi mandi-mandi mulai itu bacaku anak muda juragai, bacaku laki-laki jumpa dusi, pakai Allah Rabbi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Membersihkan diri sebelum datang bulan suci Ramadan itu bukan itu. Kemudian terutama sekali Bapak dan Ibu, ingatkan generasi muda kita. Kalaulah kita biarkan saja, maka hal ini akan terus menjadi adat istiadat bagi generasi muda kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Bapak dan Ibu, Allah terangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Apa arti ayat 5 ini surah Al-Baqarah kepada Ibu? Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Apa maksudnya ayat ini dan kita kaitkan dengan membersihkan diri sebelum bulan suci Ramadan Bapak dan Ibu? Bersihkan diri kita sebersih-bersihnya dan usahakan diri kita melaksanakan ibadah itu seikhlas-ikhlasnya. Apa artinya Bapak dan Ibu? Bersihkan hati kita
Sehingga sesuatu itu ketika kita mau laksanakan secara ikhlas, insya Allah kita akan persiapkan ibadah itu dengan sebaik-baiknya, dengan sebersih-bersihnya. Akan kita bersihkan diri kita luar dalam terlebih dahulu, baru kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah pada ketika ibadah kita lakukan dengan penuh perhitungan, dengan penuh persiapan, maka insya Allah ibadah itu akan nikmat kita laksanakan. Bahkan Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, hadis Rasulullah yang pertama, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh perhitungan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Perhitungan tersebut di sini Bapak dan Ibu, masuklah kita mempersiapkan untuk membersihkan diri kita. Langsung saja sama Bapak dan Ibu yang muliakan Allah. Kita ingin baik wisata ke jauh Bali, ke Masjid Terapung, kainan. Ibu kawan, pai awak pai jalan wisata ke Masjid Terapung itu tanpa ada persiapan. Orang kepai deh aja pai mau menilai kepai itu tanpa ada persiapan. Tidak kita siapkan, anak-anak tinggal di rumah, lalu kita persiapan. Tahu kejadian semua anak semua orang rumah. Kemudian mandi dulu lah. Pak kira-kira pada. Lain tanah awak kapai wisata itu tidak. Tidak. Mandian tu tapi kawan sebelah, bau anak tinggal tadi tak bersambut di rumah tadi tak bersambut kapai senang jauh. Semua itu Bapak kalau logika. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada hadis juga mengatakan yang sama seperti tadi. Kalau tadi mangsoma, yang ini mangkoma. Mangkoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan malam bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi perlu perhitungan pada ini. Bahkan dalam puasa itu hadis dua mirip siangnya dia hadis cek Allah di Nabi. Yang kedua malamnya dia hadis cek lain. Barang siapa melaksanakan puasa Ramadan untuk siang hari puasanya, kemudian malam pukul cek lain, maqama Ramadan. Barang siapa melaksanakan malam bulan suci Ramadan, begitu pentingnya bulan suci Ramadan itu Bapak ini. Cek dia gini Rasul hadisnya, maka istilahnya pada menekankan begitu pentingnya bulan suci Ramadan. Maka daripada itu hadirin rahimahullah, mari kita bersihkan diri kita dengan sebersih-bersihnya, dengan menjadikan hati kita ikhlas untuk melaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan sebelum kita melaksanakan bulan suci Ramadan Bapak dan Ibu adalah berdoa kepada Allah. Alhamdulillah berdoa sedikit. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ditempel selesai. Doa. Kok doa ya? Kalau kita tanya hadis itu dulu. Yang doa tadi. Kalau kita ingin berdoa silahkan membaca doa. Kalau kita katakan hadis jangan begitu. Kenapa itu Bapak dan Ibu? Doa kalau kita katakan hadis, sebagian ulama hadis mengatakan hadis adalah hadis dhaif. Kuda itu lemah. Ada yang lebih parah lagi adalah hadis maudhu. Apa itu maudhu? Hadis palsu. Hadis palsu kalau kita untuk berdoa, kalau kita niatkan untuk berdoa silakan. Doa itu tidak pakai bahasa Arab, tidak masalah pada ini. Bahasa Indonesia pun tidak apa. Yang penting kita mengerti doa yang kita minta kepada Allah. Apa doa? Yang
sahih disampaikan oleh Rasulullah sebelum kita melaksanakan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadan wa salim Ramadanani wa taslimhu minni mutaqabbala. Apa artinya? Ya Allah, pertemukanlah saya dengan bulan Ramadan, sampaikan Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan suci Ramadan. Ini doa yang hadisnya yang sahih, hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Jadi kita berdoa, Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadanani wa taslimhu minni mutaqabbala. Ini kita amalkan apa Bapak dan Ibu? Lebih rasanya lebih tenang kita berdoa seperti ini karena hadisnya adalah hadis yang sahih. Tapi hadis tadi kita mau kita pakai silakan, itu doa. Tapi kalau kita katakan hadis, tunggu dulu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil dengan doa dari Allahumma barik lana fi Rajab. Di bulan Rajab saja kita telah berdoa kepada Allah. Kemudian wa Sya'ban. Sampaikan kami ke bulan. Kemudian wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Istilahnya gitu Bapak dan Ibu, menginginkan Ramadan itu betul-betul bisa kita bersunting pada tahun ini. Berdoa di bulan suci Ramadan itu. Mulianya Bapak dan Ibu, mulianya bukan hanya kita yang hidup saja mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Kemuliaan itu sampai diberikan oleh Allah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Apa kemuliaan yang didapat bulan suci Ramadan, dapat oleh orang yang meninggal dunia di bulan suci Ramadan? Dalam sebuah ada hadis mengatakan Bapak dan Ibu, ada 2 waktu orang yang meninggal dunia itu tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, pada hari Jumat. Yang kedua, pada bulan suci Ramadan. Sampai orang meninggal saja dapat kemuliaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang melaksanakan bulan suci Ramadan itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ada lagi satu doa untuk kita sebelum melaksanakan bulan suci Ramadan ini. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa artinya? Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha memaafkan, mencintai maaf, maka maafkanlah diri. Kembali kita ke yang kedua dari Bapak dan Ibu untuk membersihkan diri. Masih terkait dengan doa ini. Jadi sebelum kita datang bulan suci Ramadan, kita memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu adalah yang Maha Pemaaf. Maka memohonlah ampun kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ketika kita masuk di bulan suci Ramadan nanti, kita sudah dimaafkan oleh Allah. Dengan penuh semangat kita untuk mendapatkan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semakin nikmat Ramadan itu kita laksanakan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 hal ini mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ini motivasi dari kita. Mari kita cari pendukung hadis yang lain, keterangan-keterangan ulama yang lain, bagaimana kita melaksanakan bulan suci Ramadan. Sekali lagi kita sampaikan, dan sampai Ramadan demi Ramadan yang kita lalui, kita hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Hendaknya betul-betul merasakan kenikmatan itu. Hendaknya betul-betul bisa merubah diri kita, keluarga kita, dan bahkan negara kita, Bapak dan Ibu. Mengapa demikian?
seandainya Ramadan itu betul-betul kita dapatkan takwa di akhirnya pada itu, insya Allah yang kita gelisahkan zaman kini bantu kini kok kegelisah jadi negara apa ini, insya Allah kegelisahan itu akan hilang setelah bulan suci Ramadan. Kita gelisah pada itu mencari perangai generasi muda kita, jauh-jauh pada itu Babinsa, Babin Kaptif Masnya, Pak Lurah, tiap Jumat itu pas orang-orang Jumat pada di jalan Duo tuh, jalan baru itu mentintai dari pada ini. Kerajonya anak muda itu di sini tawuran, jauh ada Pak masih di lingkungan kita tuh propaganda. Ini insya Allah ketika ketakwaan itu kita dapatkan, kita ajari anak-anak kita untuk melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, insya Allah ini akan merubah diri kita, merubah keluarga kita, merubah negara kita. Insya Allah mudah-mudahan Ramadan ini kita niatkan betul-betul ikhlas, betul-betul dengan penuh perhitungan. Insya Allah ketakwaan itu akan kita dapatkan, perbaikan hidup kita ini akan kita dapatkan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita inginkan di bulan suci Ramadan tahun ini mudah-mudahan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan kesimpulannya. Pertama tadi yang harus kita lakukan adalah niat dengan penuh niat tapi di ujung ditambah dengan keinginan kuat melaksanakan puasa. Kemudian kedua, berdoa sebanyak-banyaknya. Nah, kalau dapat selesai doa-doa yang sesuai itu lebih kok tambah doa-doa yang lain silakan. Kemudian yang ketiga, yang kedua tadi bersihkan diri, yang ketiga berdoa. Bersihkan diri ini yang harus kita putus kepada minggu adat istiadat, tidak istiadat, namun kebiasaan saja. Kebiasaan awal yang pagi mau sehari sebelum bulan suci Ramadan. Tanggal 28 itu sibuk kurang itu, tapi jangan sampai itu yang sibuk dengan hilir mudik. Hendaknya kita di hari pertama sehari terakhir di bulan Saban besok itu bukan kita hilir mudik untuk pariwisata, tapi kita hilir mudik ke rumah tetangga untuk minta maaf. Kamu udah dapat itu pada nipu dari sekolah dulu. Itu di hari magang itu Samudra Rayu di sini pada nipu. Samudra Rayu. Kalau kami dulu anak-anak asrama itu pada nipu tak kue asal pakai gulai. Sepuluh doa, sehingga kami ada 30 orang bagi-bagi. Habis itu, mungkin Bu Rita merasakan produk itu ya. Beliau bertipu, kami bertipu selatan. Terus seperti itu pada dia. Model rayu ada di sana. Tiap rumah orang tuh dari pagi sudah sholat subuh langsung rumah berdoa di sana, kemudian saling minta maaf dan saling memaafkan. Lebih meriah rasanya ketika waktu itu daripada rayu. Jadi pada dia yang dimuliakan oleh Allah. Kok iko yang dilaksanakan? Jatuh tapi kok pariwisata dan lain. Nah, karena bukan membersihkan diri bagi diri kita, tapi menambah kotor diri kita. Kepada yang dimuliakan Allah, mungkin yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurang kita mohon maaf. Boleh kita sampaikan infak subuh kita dapatkan pada subuh ini berjumlah Rp191.000, dan juga mohon kita doakan sama-sama. Ada tetangga kita yang ujian kemudian pagi ujian. Jadi punya berinfak untuk kita untuk Al-Maidah pada subuh ini. Mudah-mudahan ketika ujiannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita anak kita Farhan insyaallah hari ini akan melaksanakan wisuda. Doakan juga mudah-mudahan Farhan diberikan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga lebih bisa banyak berbuat untuk masyarakat. Coba saya tambah
banyak batang bulan buang ya. Masih dirawat. Nah, mudah-mudahan Pak Ketua Pak Man sampai subuh. Mudah-mudahan cepat keluar dari rumah sakit kemudian subuh dan datang kembali ke Padang dan kita bersama-sama sama kita. Kepada ibu yang muliakan Allah, kayaknya itu lebih dan kurang kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Season.